Kisah ini berawal ketika Hanoman berhasil menemukan Dewi Sinta dengan bantuan Wibisana. Hanoman bersembunyi di balik pohon dan menjatuhkan cincin di depan Dewi Sinta, yang diberikan Rama jika ia bertemu dengan Sinta sebagai bukti bahwa ia utusan Rama. Hei, orang yang mengisahkan suamiku padaku, mengapa kau tidak menghadapku? Apakah kau insan? Ya kelihatan atau tidak kelihatan? Apakah kau dewa atau manusia? Wahai utusan suamiku, siapapun dirimu, datanglah ke hadapanku. Ibu, aku membawa pesan Sri Rama. Ibu, terimalah salamku. Aku Hanuman Putra Bayu dan abdi Sri Rama. Aku kira utusan suamiku sudah tiba. Tapi kalian para raksasa memakai ilmu gaib kalian untuk mengelabui aku. Tinggalkan aku, jangan siksa aku. Tinggalkanlah aku. Ibu, janganlah ragu. Aku ini utusan Sri Rama. Inilah wujudku yang sebenarnya. Aku manusia kera. Terimalah aku sebagai anakmu. Dan percayalah, itulah cincin yang dikirim suamimu. Lihatlah, itu bukan benda sulapan. Percayalah, cincin yang sama inilah yang dulu diberikan kepada Kewata. Kau sendirilah yang memberikannya kepada Sri Rama. Untuk meyakinkanmu, akan kubeberkan lagi rahasia yang lain. Ini kudengar dari mulut Sri Rama sendiri. Tatkala Rahwana menculikmu dalam kereta terbang dan kau jatuhkan sebungkus permata di puncak gunung. Benarkah begitu? Benarkah? Benar. Bungkusan permata itu jatuh di hadapan Raja Sugriwa dan para menterinya ketika mereka ada di Gunung Risamuka. Ketika Raja Sugriwa bersahabat dengan Sri Rama, Raja Sugriwa pun memperlihatkan permata ini kepada Sri Rama. Begitu Sri Rama melihatnya, beliau pun menangis. Dia merasa sedih dan tidak berdaya ketika melihat ujung sari. Digenggamnya ujung sari itu dan berkata, ketika aku sedang tidur, dia mengipas aku. Dia bentangkan ujung sari ini dan membersihkan debu kakiku. Apakah dia ingat semua ini? Benar, Bu. Dia ingat semuanya. Dia selalu terhanyut dalam kenangan akan dirimu. Mengapa dia abaikan aku hingga kini? Mengapa dia lupakan aku? Apakah dia tidak pikir bagaimana ku lewatkan hari-hariku di sini? Dia tidak datang, maut pun juga tidak datang. Apa salahku sehingga aku dihukum? Hari itu aku tak mengindahkan Laksmana dan melanggar permintaannya. Apakah dia sudah mengampuni kesalahanku? Anakku, katakan padanya, aku akan minta maaf pada Laksmana dan suamiku juga. Dia lembut hati pada semua orang. Mengapa dia tidak memaafkan diriku? Maafkan kesalahanku. Selamatkanlah aku dari neraka ini. Ibu, jika tahu kau di sini, pasti dia hancurkan neraka ini dan membebaskanmu dari sini. Dia mencarimu di hutan-hutan. Akhirnya dia tiba di Kiskenda, kerajaan manusia kera. Ketika dia bersahabat dengan Raja Sugriwa, maka dia mulai mencarimu dengan bantuan Raja Sugriwa. Saat ini, ribuan pasukan kera telah dikerahkan ke timur, barat, utara, selatan untuk mencarimu. Aku bahagia sekali karena akulah yang pertama menemukan dirimu. Ibu, begitu Sri Rama tahu kau selamat di Alengka ini,
maka sudah pasti dia akan segera kemari. Ditunda-tunda lagi. Tidak ada rintangan yang bisa menghalangi dia sekarang. Aku belum juga bisa percaya bahwa utusan suamiku benar-benar ada di sini. Aku merasa takut. Begitu terbangun dari tidur, ternyata semua ini hanyalah sebuah mimpi. Manusia kera, benarkah katamu? Suamiku sungguh rindu akan diriku, seperti katamu itu. Maafkan Sri Rama, Bu. Cinta Sri Rama jauh lebih besar dari cintamu, walau tak seorang pun melihatnya. Kau bisa mengungkapkan isi hatimu kepada seorang raksasa, tapi tuanku dia membisu. Dia tak bisa mengungkapkan isi hatinya kepada seorang pun. Dalam kalbunya ada badai, tapi di hadapan orang lain ia tampak tenang saja. Dia tak mengatakan kepada orang lain. Jika malam ia tidak bisa tidur, siapa yang tahu duka kalbunya? Ketika aku kemari, dia berkata padaku, "Hanoman, katakan pada Sinta, setelah dia meninggalkan daku, gairah hidupku serasa sirna." Hanya itu, tapi menurut hamba, banyak sekali yang ingin disampaikannya kepada Ibu Sinta. Hanya kaulah yang bisa mendengarnya. Iya, aku mendengarnya. Aku dengar Hanoman yang diucapkannya dalam bahasa bisu. Telah ku dengar semuanya. Katakan, Sinta hanya miliknya, dan aku bisa hidup karena aku percaya dia. Kini hidup rasanya tidak tertanggungkan lagi. Jika dia menunda, mungkin dia tidak temukan aku lagi. Ini tak boleh terjadi, Bu. Anakku, kau tidak tahu derita yang harus kuarungi. Kulihat semuanya, Bu. Tatkala aku duduk di pohon, Ibu bertengkar dengan Rahwana. Aku juga melihat bagaimana raksasa menyiksamu. Aku melihat kekuatan luhur yang terpancar dari kemurnianmu. Dan bagaimana si penakluk perkasa seperti Rahwana yang angkuh itu tidak berdaya di hadapanmu. Aku juga melihat bagaimana pedang perkasa, Candrahasa, tunduk di depan selembar rumput. Rahasia kekuatan Dharma dan rapuhnya suatu kejahatan kulihat tersingkap di kaki teratimu. Berkatilah kami, agar kami, Wangsa Kera ini, mampu mengabdi Sri Rama, agar bisa menghancurkan para raksasa ini. Tapi bagaimana Wangsa Kera dan para raksasa bisa berperang? Lihatlah, tubuh raksasa sangat besar. Maunya manusia kera harus seperti kau semua, anakku. Iya, Bu, semuanya sama. Tapi daya kuasa kebajikanmu yang menantang sebilah pedang dengan selembar rumput saja, kiranya daya itu menyertai kami. Semoga demikian. Tapi raksasa ini menguasai ilmu sihir. Ibu, dengan berkatmu dan dengan restu Sri Rama, kami tidak akan kalah. Supaya ibu yakin kepadaku, akan kuperlihatkan wujud gaibku. Hidup Sri Rama! Lihat, Bu, dalam bala tentara Sugriwa ada satria yang perkasa seperti aku. Percayalah padaku, kami tidak kurang dari mereka. Aku percaya padamu, anakku. Kembalilah ke wujudmu yang sebenarnya. Hidup Sri Rama! Inilah wujudku yang sebenarnya. Aku mengambil wujud kecil untuk menyelinap di taman ini. Jangan ragu, Bu. Jika ibu mau, aku bisa melarikan ibu
dari alengka ini pada punggungku. Ikutlah aku. Aku akan membawamu kepada Tuanku Sri Rama. Tidak ada seorang raksasa pun yang bisa mengejarku. Kita bisa tinggalkan tempat ini. Percayalah aku, Bu. Aku percaya sekali padamu, anakku. Tapi aku tidak bisa ikut denganmu. Mengapa? Apakah ibu takut? Jika para raksasa itu menyerang kita, aku bisa berkelahi sambil memikulmu. Bukan. Aku tidak ragu lagi padamu. Tapi menyentuh dengan sengaja tubuh lelaki lain bertentangan dengan dharmaku. Saat Rawana menculikku, aku tidak berdaya, Nak. Tapi berbuat demikian dengan sengaja adalah bertentangan. Dan yang kedua, aku ingin Rama berjaya karena membunuh Rawana dan membebaskanku. Ini akan mempertinggi kehormatannya. Sampaikan satu permohonan ini padanya. Segeralah datang kemari. Itu adalah harapanku. Pergilah sekarang. Pengawal mungkin akan datang. Biar saja. Aku tidak takut. Jangan. Kau akan mendapat kesulitan menyeberangi laut. Jika kau terluka waktu berkelahi, kembalilah segera ke tuanmu. Bu, aku ini utusan Sri Rama. Sebelum aku pergi, aku harus mengukur kekuatan musuh, mengira-ngira kekuatan mereka, mencari titik lemahnya, menyelidiki kubu pertahanan. Ini akan berguna pada saat perang nanti. Aku ingin memamerkan tindakan yang luar biasa. Lagi pula, aku ingin memamerkan suatu tindakan yang luar biasa yang akan menggetarkan nyali musuh. Mereka kan bingung jika utusannya saja begitu perkasa, apalagi Sri Rama itu sendiri. Ini akan membuat musuh takut, sehingga akan memperlemah mereka dalam perang. Jangan cemaskan diriku, Bu. Sebelum pergi, akan kulakukan suatu yang luar biasa. Baiklah, lakukan kewajibanmu seraya kau menyebut nama Rama. Bu, aku sangat lapar. Di sini banyak buah. Terlebih dulu aku akan makan. Lalu kemudian akan kumulai dari sini, lalu menghancurkan taman ini. Jangan cemas jika ibu dengar kegemparan. Sebelum pergi aku akan datang untuk mengibas debu dari kakimu.